Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 41 kuat dan mendominasi. Kenapa Ye Chen masih ingin terus bertarung? Melihat Ye Chen bersiap untuk pertempuran besar lagi, ada suara keheranan satu demi satu di bawah. Qi yang sebenarnya telah dipenjara, dan tidak diragukan lagi dia akan kalah. Sepertinya ini akan menjadi perjuangan yang sekarat. Semuanya sia-sia. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Qi Hao di atas panggung menjadi kejam, dan menebas aura pedang yang tajam di udara. Dan Ye Chen sudah mundur, dan ketika dia mundur, dia mengeluarkan api Tianqi yang tertancap di platform pertempuran. Paong! Ki pedang Qi Hao menghantam Tianqi, percikan api tercipta. Tanpa perlindungan tubuh, lengan Ye Chen sakit karena syok, dan kemudian tenggorokannya terasa manis, dan dia memuntahkan seteguk darah. Mati! Sosok Qi Hao terbang, dan dia tiba dalam sekejap mata, dan pedang menembus udara lagi. Anehnya, Ye Chen tidak mengelak. Engah! Percikan darah lainnya, tubuh Ye Chen tertusuk. Dan pada saat ini, dia sekali lagi menggenggam pedang pembunuh dengan tangan daging dan darahnya, dan sekali lagi menghadapinya dengan tangan kanannya. Hanya kali ini, Qi Hao bersiap, mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan memegang kepalan tangan Ye Chen. Ye Chen, yang energi aslinya di penjara, di matanya, pukulan ini benar-benar tidak memiliki kekuatan ofensif. Terlalu lemah. Qi Hao menyeringai ganas, dan dengan satu telapak tangan, Ye Chen memuntahkan darah dan mundur. Apakah kamu tidak mati kali ini? Ye Chen terkejut, dan Qi Hao akan membunuhnya dengan pedang pembunuh berlumuran darah. Namun, begitu dia melangkah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia jelas merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya, memenjarakan tubuhnya dengan kuat. Bagaimana ini mungkin? Dia memandang dengan tak percaya pada mantra roh surgawi di telapak tangannya yang akan menyatu dengan tubuhnya. Kamu Chen juga memiliki kutukan roh surgawi. Ada keributan lagi di bawah. Mantra roh surgawi sangat berharga, dapatkah dia membelinya? Sudah berakhir, Qi Hao juga jatuh di bawah kutukan roh surgawi. Pekerjaan yang bagus. Xiong Er tidak bisa menahan melolong, dan daging kecil yang bersemangat itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Di mana dia mendapatkan kutukan roh surgawi? Su Xinyu menjadi pucat karena terkejut, jelas Ye Chen juga memiliki kutukan roh surgawi di tangannya, yang benar-benar melebihi harapannya. Tidak mungkin. Qi Hao meraung dari panggung. Aku katakan sebelumnya, siapa yang hidup dan siapa yang mati tidak diketahui. Beberapa meter jauhnya, Ye Chen berdiri terhuyung-huyung dan menatap Qi Hao dengan seringai. Mengapa kamu memiliki kutukan roh surgawi? Qi Hao menatap Ye Chen dengan mata merah. Apakah ini penting? Dengan mencibir, Ye Chen berjalan perlahan, yang penting itu adil sekarang. Kamu tidak memiliki energi nyata, dan aku tidak memiliki energi nyata. Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Mendengar ini, Qi Hao tanpa sadar mundur selangkah. Ya, dia juga tidak benar-benar marah lagi. Jadi, apakah dia masih lawan Ye Chen? Memikirkan teknik pertarungan jarak dekat Ye Chen yang mendominasi, Qi Hao masih memiliki ekspresi panik di matanya. Dia terlalu mengandalkan energi sejatinya tahun ini. Dia tidak pernah berlatih keterampilan bertarung yang paling dasar. Tanpa energi sejati, dia bukan siapa-siapa. Cocok untuk Ye Chen. Perang! Teriak Ye Chen dengan nyaring, melangkah keluar dengan satu langkah, dan menembak seperti bola meriam. Melihat ini, Qi Hao mundur dengan tergesa-gesa. Bisakah kamu melarikan diri? Suara dingin datang bersama angin, Ye Chen telah membunuhnya, dan dia baru saja memukulnya dengan lambaian tangannya. Naluri tubuh manusia membuat Qi Hao memblokirnya. Namun, dia tidak bisa lepas dari tekanan pertarungan jarak dekat Ye Chen yang mendominasi lagi. Tidak peduli berapa banyak dia meraung, itu tidak berguna. Namun, saat Ye Chen menunjukkan kekuatannya, seorang murid berpakaian putih dari puncak renyang tiba-tiba bergegas ke panggung pertempuran. Tingkat kultivasi murid berpakaian putih tidak tinggi, tetapi dia pandai menghitung. Mengetahui bahwa energi sejati Ye Chen di penjara saat ini, kekuatannya sangat berkurang. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Ye Chen.
Mati. Murid berpakaian putih itu tampak kejam, dan mendorong telapak tangannya tanpa menahan sama sekali. Energi kental tingkat keempat, apakah kamu juga layak? Ye Chen menendang Qi Hao keluar dengan teguran dingin, lalu tiba-tiba berbalik, dan dengan lompatan buas, menghindari kekuatan telapak tangan murid berpakaian putih, Ling Tian menamparkan Qi Hao murid berpakaian putih itu terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Para murid di bawah terkejut untuk sementara waktu, bahkan jika energi sejatinya di penjara, Ye Chen masih sangat ganas. Di tengah keterkejutannya, Ye Chen sudah meraih kaki murid berpakaian putih itu dan membantingnya ke platform pertempuran. Ye Chen sangat waras, dari saat energi sejatinya di penjara, dia berharap murid-murid puncak renyang akan melakukan serangan diam-diam. Untungnya, murid-murid puncak renyang yang datang ke Feng Yuntai untuk membantu kali ini, kecuali Su Xinyu yang merupakan energi kental tingkat ke-7, sisanya sebagian besar berada di bawah tingkat ke-5, yang sepenuhnya berada dalam lingkup kemampuan Ye Chen untuk menangani. Dengan itu, unta kurus lebih besar dari kuda. Ye Chen termasuk tipe orang ini. Meskipun energi sejatinya di penjara, kemampuan tempurnya yang sebenarnya masih ada. Dengan tubuh fisiknya yang mendominasi, tidak semua orang bisa membencinya. Lagi pula, murid-murid itu bukanlah Qi Hao. Ada jeritan lain, dan murid berpakaian putih itu dihancurkan di platform pertempuran lagi oleh Ye Chen, dan semua organ dalam tubuhnya tergeser, sehingga platform pertempuran yang keras itu dihancurkan menjadi bentuk manusia. Dia tidak benar-benar marah, ayo pergi bersama. Dengan teriakan nyaring, semua murid puncak renyang di bawah, kecuali Su Xinyu, bergegas ke arena pertempuran. Brengsek. Melihatnya, Xiong Er di antara penonton sangat marah. Dia mengeluarkan gadanya, dan hendak bergegas ke panggung pertempuran, tetapi saat dia mengangkat kakinya, dia mengambilnya kembali dengan sadar. Karena Ye Chen di panggung pertempuran bertarung melawan Shen Wei. Dia memegang kaki murid berpakaian putih yang pingsan dengan satu tangan, dan menggunakannya sebagai senjata, mengayunkannya dengan liar, setiap murid yang Feng yang membunuh siapapun yang maju akan terhempas di tempat. Di tempat kejadian, pemandangan seperti itu muncul. Murid-murid puncak renyang terbang terbalik dari platform pertempuran satu persatu seperti karung pasir. Luar biasa. Xiong Er menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Ini terlalu kejam. Murid-murid di sekitarnya menelan tanpa sadar. Mengikuti teriakan, Ye Chen menendang dantiannya berkeping-keping di tempat, seorang murid Yang Feng. Kamu Chen. Di bawah panggung, Su Xinyu berteriak dengan dingin, apakah kamu tidak takut dihukum oleh balai disiplin karena melukai sesama murid seperti ini? Membunuh murid-murid dari sekolah yang sama. Ye Chen berlumuran darah, matanya merah, menatap Su Xinyu, dan berteriak, duel Feng Yun, kecuali kedua belah pihak, tidak ada orang ketiga yang boleh ikut campur. Aku membunuh mereka di tempat, dan balai disiplin tidak berhak menghukumku. Kamu. Dimarahi lagi, wajah cantik Su Xinyu memerah karena marah. Kamu dari Yang Feng yang pertama kali membenci aturan keluarga, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Suara Ye Chen nyaring dan sangat dingin. Dengan mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan menamparkan Qi Hao, yang baru saja bangun, dengan telapak tangan. Melihat ini, cahaya dingin melintas di mata Su Xinyu, dan dia akan bergegas ke arena pertempuran. Su Xinyu, kan? Saya menyarankan Anda untuk patuh, jika tidak, Zhuo Fengjian tidak akan mengenali siapapun, suara Xiong Er terdengar. Gada di tangan orang ini telah diganti dengan busur besar. Pada saat ini, busur besar itu seperti bulan purnama, dan ada panah energi sejati yang menakutkan berteriak. Begitu Su Xinyu berani naik ke atas panggung, panah energi sejati ini juga akan menjadi yang pertama kali menembak. Melihat ini, ekspresi Su Xinyu membeku, dan dia merasakan udara dingin dari panah energi sejati. Dia yakin jika dia bertindak gegabah, dia akan tertusuk panah. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan patuh mengambil kembali langkah yang baru saja diambilnya. Itu benar. Xiong Er mencibir, dan kemudian dia melirik murid-murid di bawah, mengutuk, aku tidak ingin menargetkan siapapun, aku jujur, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Begitu kata-kata ini keluar, para murid yang akan bergerak semuanya mengumpulkan energi sejati mereka dan tidak berani melakukan gerakan gegabah lagi. Di atas panggung, Ye Chen telah mengumpulkan tas penyimpanan Qi Hao, dan kemudian menggeledahnya, dan mengambil semua harta berharga. Dia masih menyelamatkan muka untuk Qi Hao, jika tidak,
dengan temperamen masa lalunya, dia pasti akan menelanjangi Qi Hao sepenuhnya. Setelah melakukan ini, Ye Chen melompat dari platform pertempuran dan berjalan keluar. Ketika melewati Su Xinyu, Ye Chen melirik pipinya yang beku dan berkata sambil mencibir, "Kakak Su, keahlianmu menjadi hitam dan putih bukanlah penutup, aku merasa malu, kakak." Anda. Su Xinyu hendak mengatakan sesuatu, tapi Ye Chen sudah melepaskan jubahnya dan pergi. Para murid di depan dan di kedua sisi membuka jalan untuk Ye Chen secara diam-diam. Dalam pertempuran hari ini, ada banyak klimaks, yang mengejutkan Qi Hao, yang berada di alam manusia, dikalahkan dengan paksa, dan bahkan murid Yang Feng yang datang untuk membantu pertempuran, kecuali Su Xinyu, semuanya dibaringkan. Istirahat. Setelah hari ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen, seorang murid magang. Ayo pergi. Setelah Ye Chen pergi, Xiong Er juga mengambil semua taruhannya, menepuk pantatnya, dan menghilang tanpa jejak. Setelah dia pergi, para murid yang masih penuh pikiran terbangun seperti mimpi, selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ah! Segera, ada semburan hantu dan serigala yang melolong dari Feng Yuntai. Batu spiritualku. Itu semua milikku. Setelah kerja keras selama beberapa dekade, saya kembali ke sebelum pembebasan. Bab 42 Bayangan Cepat dan 1000 Ilusi. Dalam pertempuran Feng Yuntai, Ye Chen benar-benar terkenal di luar sekte. Seorang murid magang di alam kondensasi Qi mengalahkan 3 murid puncak utama berturut-turut, termasuk 1 di alam Yuan-Yuan. Ini ditakdirkan untuk menjadi legenda yang bertahan lama. Malam, Puncak Tianyang. Zhong Laodao mencengkeram hatinya dengan keras, merindukan seorang murid jenius, hatinya sakit yang itu. Puncak Diang. Ge Hong mencibir, orang tua Qing Yang, dibandingkan dengan Yang Feng saya, kekalahan Anda di Renyang Feng bahkan lebih buruk. Puncak Renyang. Qi Hao sudah bangun, menggonggong tanpa henti seperti anjing gila, "Bunuh, bunuh, aku akan membunuhnya." Bising. Taois Qing yang memarahi, wajahnya pucat, suram dan menakutkan, "Kamu tidak bisa mengalahkan bahkan 1 alam kondensasi Qi, aku benar-benar mengajarimu tanpa bayaran." "Tuan, Ye Chen itu terlalu berbahaya," kata Su Xinyu dengan marah. "Jangan bicara lagi. Untuk bulan depan, kalian semua akan tinggal di gunung dengan damai dan puas. Dabi, jangan membuatku malu lagi." Pemakaman kecil. Ye Chen telah menjalankan pelatihan tubuh membakar surga selama lebih dari 6 jam. Dalam konfrontasi antara angin dan awan ini, dia terluka parah, dengan banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, terutama 2 lubang berdarah di bahu kiri dan dada kanannya. Namun, luka-luka ini tidak seberapa dibandingkan dengan hukuman dicambuk dengan api di balai disiplin. Di bawah operasi pelatihan tubuh Ventian, bekas lukanya sembuh dengan sangat cepat, dan saat dia keluar dari ruangan, dia sudah hidup dan sehat. Sial. Saat dia berjalan keluar dari pintu, Ye Chen mendengar suara serigala melolong. Saat itulah Ye Chen menemukan bahwa selain Hua dan Zhang Fengnian, ada segumpal lemak di taman spiritual kecil. Oh tidak, itu pasti seseorang. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Xiong Er. Apakah kamu binatang buas? Xiong Er bergegas maju, memeriksa tubuh Ye Chen, dan menemukan bahwa tidak ada cedera sama sekali. Dia tertegun untuk beberapa saat. "Bawa." Ye Chen mengulurkan telapak tangannya. "Jangan khawatir, kamu sangat diperlukan." Xiong Er memutar matanya ke arah Ye Chen, mengetahui bahwa Ye Chen memintanya untuk Lingxi yang dimenangkannya dari perjudian Feng Yunwei. Sebagian dari itu adalah kontribusi Ye Chen. Aturan lama, 5-5 poin, 40.000 per orang. Xiong Er menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen. Setelah mengambil tas penyimpanan, Ye Chen melirik ke dalam, persisnya 40.000 yuan, dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Konfrontasi antara angin dan awan ini benar-benar membuatnya untung besar, 40.000 batu roh, di antara murid sekte luar sekte Heng Yue, dia pasti bisa masuk daftar kaya. Di samping, Xiong Er maju selangkah, jelas tidak berniat untuk pergi, dan bertanya dengan suara rendah, "Nak, apakah kamu pernah ke Nether Black Market?" "Tidak." Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Kalau begitu, apakah kamu ingin pergi ke sana bersamaku?" Xiong Er mengedipkan mata pada Ye Chen. "Dalam beberapa hari, lelang 3 tahun pasar gelap Nether akan dimulai. Kudengar akan ada banyak harta yang akan dilelang." Saat dia mengatakan itu, pria itu juga mengeluarkan gadanya dan berkata, "Lihat, gada ini dibeli di lelang di pasar gelap di Yudu, setiap 3 tahun sekali. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu lagi bertahun-tahun."
Tapi kenapa? Kudengar tempat itu tidak terlalu damai. Ye Chen menyentuh dagunya. Mencari kekayaan dan bahaya. Xiong Er buru-buru berkata, selain itu, pertempuran dilarang selama pelelangan, pergi dan lihatlah, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, pergilah. Bagaimana? Pergi atau tidak? Mendengar apa yang dikatakan Xiong Er, Ye Chen menyentuh dagunya lagi, kalau begitu pergi dan lihatlah. Oke, itu saja. Aku akan membeli bunga magnolia salju. Sampai jumpa di tempat lama di gunung belakang besok. Xiong Er melompat, menepuk pantatnya dan berlari keluar dari kuburan kecil. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen mengunci diri di kamar lagi, pertama meletakkan labu emas ungu kecil di samping tempat tidur untuk menyerap energi spiritual dunia, dan kemudian mengeluarkan tas penyimpanan Qi Hao. Membuka tas penyimpanan, bahkan dengan tekad Ye Chen, dia hanya bisa menghela nafas. Qi Hao tidak diragukan lagi adalah talenta muda dari keluarga pembudidaya, dia menaruh harapan tinggi oleh keluarga, dan dibudidayakan oleh guru Qingyang. Harta karun di tas penyimpanan ini sangat kaya. Pertama-tama, ada sebanyak 30.000 batu roh di dalam tas penyimpanan saja. Kedua, ada juga berbagai macam cairan spiritual di dalam tas penyimpanan, ada yang menutrisi meridian, ada yang memperpanjang umur, ada yang menguatkan tubuh, benar-benar kaya dan tak tertandingi. Terlebih lagi, ada banyak ramuan spiritual dan senjata spiritual di dalam tas penyimpanan, banyak di antaranya belum pernah dia lihat sebelumnya, dan itu sangat berharga, sedangkan untuk senjata spiritual, itu juga barang berkualitas tinggi, dan beberapa di antaranya adalah bahkan sebanding dengan pedang Akasaka miliknya. Pada akhirnya, hanya tersisa satu cangkang kura-kura yang retak di dalam tas penyimpanan. Kulit kura-kura ini. Di bawah cahaya lilin, Ye Chen dengan hati-hati melihat kulit kura-kura. Permukaan cangkang kura-kura berbintik-bintik, dan ukurannya hanya sebesar telapak tangan, beberapa rune yang tidak dapat dipahami terlihat samar-samar di atasnya, dan ada perasaan yang tak terlukiskan di seluruh tubuh, seperti perubahan hidup. Roh kuno inilah yang menarik perhatian Ye Chen. Bersenandung. Tapi saat Ye Chen memikirkannya secara diam-diam, labu emas ungu kecil di samping tempat tidurnya bergetar. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, cangkang kura-kura kuno tersedot dari tangannya, dan mulut labu emas ungu berputar lebar, menelan cangkang kura-kura secara langsung. Bagaimana situasimu? Ye Chen buru-buru meraih labu zijin kecil dan melihat ke dalam. Ye Chen terkejut menemukan bahwa setelah cangkang kura-kura ditelan oleh labu emas ungu kecil, itu benar-benar dilebur oleh kekuatan aneh di labu kecil itu, dan akhirnya berubah menjadi embusan napas. Ye Chen terkejut dengan adegan ini. Ketika dia tertegun, labu ungu emas kecil itu bergetar lagi, dan aura yang diubah oleh kulit kura-kura disemprotkan olehnya sekaligus, dan dituangkan ke mata Ye Chen tanpa memihak. Wow! Ye Chen hanya merasakan matanya menjadi gelap, dan kepalanya meraung sebentar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan membuka matanya. Hanya saja matanya menjadi sangat aneh. Jika diperhatikan dengan seksama, masih terlihat garis-garis karakter kecil yang melintas di matanya. Bayangan dan ilusi cepat. Kecepatan tanpa batas, mengikuti bentuk seperti bayangan, 1000 tanpa batas, mengikuti hati seperti ilusi. Mengikuti gumaman Ye Chen, dia menutup matanya lagi dan jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya cahaya lilin yang berkedip-kedip. Pada titik tertentu, Ye Chen tampak berdiri di tanah, dan mengambil langkah ringan meskipun langkah ini biasa saja, ada sesuatu yang ekstra dalam kegelapan. Setelah mengambil langkah, Ye Chen tidak berhenti. Dia tampak berjalan dalam tidur, dengan langkah lambat, dan dia terus berputar di sekitar ruangan, terkadang berjalan maju, dan terkadang mundur tanpa bisa dijelaskan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ada aliran udara yang cepat di bawah kakinya, dan kecepatan berjalannya juga dipercepat, dan bayangan muncul di belakangnya. Waktu berlalu secara tidak sengaja. Di kamar, Ye Chen pergi sepanjang malam. Saat fajar tiba, saat pintu tiba-tiba terbuka, Ye Chen berjalan keluar dalam satu langkah, melangkah sembarangan di taman, terkadang seperti Xuan Wu membuka jalan, langkahnya mantap, terkadang seperti hembusan angin, datang dan pergi tanpa jejak. Setiap langkah yang diambilnya mengandung aura yang tak terlukiskan, gerakannya sangat misterius sehingga orang tidak dapat memahaminya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak dapat mengikuti ritmenya. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen berhenti sedikit, lalu perlahan membuka matanya, tetapi matanya bersinar karena ekstasi.
Kecepatan tidak terbatas, ikuti bentuk seperti bayangan, 1000 tidak ada habisnya, ikuti hati seperti ilusi, bagus, kecepatan yang luar biasa, 1000 ilusi. Bab 43 Jimat Besar Heng Yue. Mengumpulkan napasnya, Ye Chen berlari kembali ke dalam rumah lagi. Datang ke tempat tidur lagi, Ye Chen meletakkan labu emas ungu kecil di tangannya, lalu terus menyekanya. Sayang, sungguh sayang. Ye Chen tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga, berpikir pada dirinya sendiri bahwa lebih dari 1000 batu roh yang dia habiskan hari itu sangat berharga. Dia telah mengetahui bahwa cangkang kura-kura kuno berisi teknik gerakan misterius Suying Qian Huan, dan labu emas ungu telah menangkap titik ini, dan kemudian menelan cangkang kura-kura ke dalamnya, sehingga menyempurnakan teknik rahasia di dalamnya. Bayi macam apa kamu masih memiliki kemampuan seperti itu. Memegang labu emas ungu kecil, Ye Chen semakin menyukainya, dan semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia. Labu ungu emas kecil tidak hanya dapat menelan aura langit dan bumi dan mengubahnya menjadi aura cair, tetapi juga menangkap misteri yang tersembunyi di objek yang tidak diketahui, yang membuat Ye Chen merasa semakin menakjubkan tentang asal-usul ungu kecil ini. Labu emas. Mengapa saya memiliki perasaan bahwa saya ingin menghasilkan banyak uang? Ye Chen menggosok dagunya, apiku yang sebenarnya dapat merasakan harta, dan labu ungu emas kecil ini dapat menangkap misteri yang tersembunyi dalam harta, saatnya untuk mengirimkannya. Berpikir seperti ini, Ye Chen mengeluarkan manik roh yang tampak luar biasa dari tas penyimpanan, dan kemudian memasukkannya langsung ke labu emas ungu kecil, untuk melihat apakah labu emas ungu kecil itu dapat menemukan sesuatu dari manik roh. Bersenandung. Manik roh tiba-tiba dimasukkan, labu emas ungu kecil berdengung, dan memuntahkan manik roh di tempat. Tampaknya itu adalah manik roh biasa. Ye Chen mengerang, lalu mengeluarkan belati kecil dan memasukkannya ke dalam labu kecil. Untuk pertama kalinya Yiru, labu kecil Zijin dimuntahkan olehnya di tempat. Juga yang ini. Setelah menyingkirkan belati kecil, Ye Chen mengeluarkan barang-barang satu demi satu, baik giok roh atau senjata roh, dan mencobanya satu per satu. Akhirnya, Ye Chen memasukkan botol batu giok kecil yang bercahaya ke dalamnya. Klik. Segera, labu emas ungu kecil itu langsung menghancurkan botol batu giok kecil menjadi abu terbang, lalu menyemprotkan abu terbang itu. Ye Chen tertegun sejenak. Bersenandung. Labu Zijin kecil itu bergetar hebat, seolah memprotes lagi, seolah berkata lagi, nenekmu, coba masukkan yang lain. Melihat ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa menahan kedutan. Dia akhirnya mengerti bahwa labu emas ungu kecil memiliki kemampuan untuk menangkap rahasia harta karun, tetapi hanya hal-hal yang ditelannya secara aktif, sama seperti hal-hal yang tidak berguna, itu juga sumbat putih. Selain itu, dia juga melihat bahwa labu kecil Zijin bersifat spiritual. Dia yakin jika dia memasukkan beberapa barang berantakan ke dalamnya lagi, dia akan dihancurkan oleh labu kecil di tempat. Hal kecil, kamu pemarah. Meskipun Ye Chen mengutuk, dia masih memeluk labu kecil itu ke dalam pelukannya, ini adalah harta karun. Setelah hanya makan sarapan, Ye Chen bergegas keluar dari Little Spiritual Garden. Ketika mereka berdua tiba di gua di gunung belakang, Xiong Er sedang berbaring tengkurap dan tidur nyenyak, ngiler di seluruh lantai, seluruh karakter dalam karakter besar, dan tubuhnya menumpuk seperti gumpalan lemak. Uhuk-uhuk. Ye Chen batuk kering, tapi Xiong Er tidak merespon sama sekali. Melihat ini, Ye Chen naik dan menendang, pria gendut kecil, bangun dan bekerja. Yiru adalah yang pertama kali, tapi lelaki itu masih belum bangun. Hah? Ye Chen menghela nafas, mengapa gadis itu tidak mengenakan pakaian apapun? Begitu kata-kata ini keluar, Xiong Er, yang tertidur lelap, melompat keluar, di mana itu? Di mana itu? Trik ini benar-benar berhasil. Di samping, Ye Chen berkata dengan penuh arti. Nenekmu. Mengetahui bahwa dia sedang digoda, Xiong Er menatap Ye Chen dengan ganas dan mengutuk. Berhentilah bermain-main dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Cepatlah. Kita tidak punya banyak waktu jika kita memiliki ramuan roh. Aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir. Xiong Er memasukkan tangannya ke selangkangannya di tempat, lalu mengeluarkan tas penyimpanan, aku butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Memotong. Ye Chen tidak menganggapnya serius, tetapi ketika dia membuka tas penyimpanan, dia terkejut di tempat. Jumlah ramuan spiritual di dalamnya 3 kali lebih banyak dari yang terakhir kali. Kamu sangat kejam. Ye Chen melirik Xiong Er dengan desahan dan lidah, kamu mengambil begitu banyak, pamanmu setuju.
Saya tidak setuju. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku menemukan bibiku. Xiong mengupil, aku juga menambahkan sesuatu pada makanan mereka. Menambahkan sesuatu. Ye Chen mengangkat alisnya, apa? Akasia putus. Begitu ucapan ini keluar, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya, dan tidak punya pilihan selain mengacungkan jempol pada Xiong. Luar biasa. Sebuah episode kecil berlalu, dan keduanya mulai lagi. Ye Chen masih bertanggung jawab atas penyulingan, sementara Xiong sibuk membantu dari luar. Segera, aroma obat yang menyegarkan muncul dari gua. Secara alami, Ye Chen tidak akan menyia-nyiakan wewangian obat kuat yang meluap. Sejak dia mulai memurnikan cairan roh giok, dia mengeluarkan labu emas ungu kecil, dan semua wewangian obat ditelan oleh labu emas ungu kecil. Bayi macam apa ini? Itu bisa menyerap energi spiritual dengan sendirinya. Xiong berjongkok di tanah, kedua matanya yang kecil berputar-putar. Jangan lihat, datang dan bantu. Karena Ye Chen menjadi semakin mahir dalam memurnikan cairan roh giok, kali ini hanya butuh 6 hari bagi mereka berdua untuk memurnikan cairan roh giok 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Pada malam hari, mereka berdua berbaring di tanah seperti babi mati setelah 6 hari penyulingan yang gila-gilaan, mereka kelelahan seperti anjing. Ayo pergi besok, pertama pergi ke Paviliun Wanbao untuk mendapatkan sesuatu yang berguna, mengerti? Xiong memberitahu Ye Chen sambil memasukkan botol cairan roh giok ke dalam tas penyimpanannya. Hal-hal yang berguna. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas, dan bertanya dengan ragu, maksudmu? Kutukan roh langit, kutukan berjalan langit, dan kutukan guntur langit. Mata Ye Chen berbinar saat mendengar nama-nama ini. 3 mantra utama Sekte Heng Yue, mantra roh surgawi, mantra jalan surgawi dan mantra guntur surgawi. Segel master dari kutukan roh surgawi dapat memenjarakan energi sejati seorang biksu untuk waktu yang singkat. Mantra jalan surgawi adalah pelarian utama, yang secara instan dapat meningkatkan kecepatan pengguna. Serangan utama kutukan guntur langit sangat kuat, mampu meledakkan gunung. Ketiga jimat dari Sekte Heng Yue ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ketika mereka bekerja sama satu sama lain, akan ada keuntungan yang tidak terduga. Tingkat nilai mereka juga mencengangkan. Paviliun Wanbao juga menjual 3 jimat ini. Ye Chen menatap Xiong dan bertanya. Jual, tentu saja. Kutukan Tianling memiliki 10.000 batu roh, kutukan Tianxing memiliki 30.000 batu roh, dan kutukan guntur langit membutuhkan 90.000 batu roh. Namun, kutukan guntur langit sangat kuat sehingga dilarang di Sekte Heng Yue. Tapi itu bisa digunakan di luar. Ibuku, jadilah baik, siapa yang mampu membeli ini? Ye Chen diam-diam menelan ludah. Ada banyak orang Crouching Tiger, Hidden Dragon dari sekte luar Sekte Heng Yue, dan banyak dari mereka berasal dari keluarga kultivasi aristokrat, dan mereka sangat kaya. Ye Chen memikirkannya juga, baru kemarin, dia menemukan 30.000 batu spiritual di tas penyimpanan Qi Hao, dan murid dari keluarga kultivasi lain yang tidak mencolok juga pasti sangat kaya. Meskipun jimat ini mahal, tetapi sangat praktis. Xiong berkata, ini adalah barang yang harus dimiliki saat keluar. Ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Dibandingkan dengan Ling Shi, saya lebih peduli pada hidup saya sendiri. Ini masuk akal. Ye Chen setuju dengan sudut pandang Xiong tidak peduli berapa banyak batu roh yang ada, jika Anda kehilangan nyawa, Anda akan kehilangan segalanya. Dia diam-diam telah memutuskan untuk pergi ke Paviliun Wanbao lagi sebelum pergi ke pasar gelap Neter. Dia tidak mampu membeli kutukan guntur langit, dan 2 kutukan roh langit dan kutukan berjalan langit masih akan baik-baik saja. Pada malam hari, keduanya masing-masing meninggalkan gunung belakang. Xiong pergi ke Taman Lingchao, sementara Ye Chen berjalan ke Paviliun Wanbao. Bab 44 Jahe sudah tua dan pedas. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen datang ke Paviliun Wanbao lagi, dan kebetulan Pang Dahai sedang bersenandung dan minum sedikit anggur sendirian. Yo, seseorang benar-benar datang untuk membeli barang di tengah malam. Melihat bisnis itu datang, Pang Hai tiba-tiba berdiri, matanya yang besar bersinar seperti biasanya. Yang lebih tua sangat bersemangat. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan tas penyimpanan, yang lebih tua akan membantuku memperkirakan harganya dan melihat berapa harga barang-barang di dalamnya. Pang Dahai mengambil tas penyimpanan, membukanya, melihat ke dalam, dan kemudian menatap Ye Chen, aku mengambil ini dari Qi Hao. Ye Chen batuk kering,
menyentuh ujung hidungnya, dan mengangguk. Memalingkan muka, Pang Dahai mengeluarkan sempoa kecil dari tangannya, lalu menghitung setiap barang di dalam tas penyimpanan. Akhirnya, dia meletakkan sempoa kecilnya, meremas kumisnya dan merenung sejenak, lalu mengangkat 3 jari. 30.000 terlalu sedikit. Ye Chen mengerutkan bibirnya, diam-diam berpikir bahwa dia tidak membutuhkan uang mendesak, jadi dia tidak akan menjual harta ini. 31.000, tidak mungkin lebih. Pang Dahai tidak lupa melihat Ye Chen, tapi wajah Ye Chen jelas tidak akan laku. Melihat hal ini, Pang Dahai dengan ragu bertanya, bagaimana dengan 32.000? Tidak untuk dijual lagi. Ye Chen segera menyimpan tas penyimpanannya. Meskipun dia tidak terlalu peka terhadap harga, harta di tas penyimpanan Qi Hao lebih dari 32.000, dan beberapa senjata spiritual yang luar biasa itu lebih dari harga ini. Melihat Ye Chen hendak pergi, Pang Dahai buru-buru meraih Ye Chen, jangan pergi. Tidak, kami menambahkan 50.000. Ye Chen langsung menawarkan harganya. 38.000, Pang Dahai juga bukan seorang vegetarian, dia mati-matian menawar harganya. Biarkan kamu 2.000, 48.000. 40.000, tidak lebih. Elder, kamu terlalu kejam. 47.000, itu harganya, kalau tidak. Kesepakatan. Tanpa diduga, Pang Dahai menyela kata-kata Ye Chen di tempat, dan segera menyetujuinya. Ini akan menjadi rendah. Sudut mulut Ye Chen berkedut, diam-diam dibodohi oleh Pang Dahai. Ayo, 47.000, jangan terlalu banyak, pesan saja. Pang Dahai tersenyum murahan, dan menjejalkan tas penyimpanan ke pelukan Ye Chen, karena takut Ye Chen akan menyesalinya lagi. Ye Chen hanya mendorong kembali, beri aku 3 mantra roh surgawi dan 1 mantra jalan surgawi. Itu tidak akan berhasil, masih kurang 3.000. Pang Hai berhenti saat itu. Kalau begitu aku tidak akan menjualnya. Hei, kamu bajingan kecil. Pang Hai akan menjadi gila di tempat, tapi dia masih memasang senyum celaka. Baiklah, jika kamu menambahkan 2.000 lagi, aku akan memberimu 1.000 batu roh lebih murah, bagaimana? Aku akan memberimu paling banyak 500 lebih. Setelah dibodohi sekali, Ye Chen juga belajar menjadi pintar, dan menawar harga sampai mati. Kesepakatan. Tanpa diduga, Dahai setuju lagi. Aduh, aku pergi. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menamparkan dirinya sendiri 2 kali di dalam hatinya. Tinggi lagi. Jahe masih tua dan panas, Ye Chenmu mencoba yang terbaik untuk menawar harga, tetapi dia masih tidak bisa bermain dengan Pang Hai, tampaknya hal tua ini tidak masuk akal untuk menjadi sesepuh paviliun Wanbao. 3 mantra roh surgawi dan 1 mantra jalan surgawi, ambillah. Kali ini Pang Dahai memasukkan 4 jimat ajaib ke dalam pelukan Ye Chen. Setelah itu, orang ini mengambil tas penyimpanan Ye Chen dengan tergesa-gesa. Dengan wajah gelap, Ye Chen memasukkan keempat jimat ke dalam tas penyimpanan. Elder, jangan jatuh ke dalam lubang saat kamu berjalan di malam hari. Hei kau bangsat. Di samping, tanpa menunggu Pang Dahai marah, Ye Chen berlari keluar dari paviliun Wanbao terlebih dahulu. Sudah larut malam ketika kami kembali ke Little Ling Yuan. Bersenandung. Di taman kecil, terdengar suara batangan besi membentur udara. Hua belum tidur, dan masih berlatih keras. Batang besi hitam cukup berguna di tangannya. Meski agak canggung, lambat laun dia menjadi ahli. Mungkin Hua berlatih dengan sangat asyik sehingga dia seperti kembali tanpa menyadarinya. Ye Chen tidak peduli, dan berjalan menuju kamarnya dengan tenang. Saat dia memasuki rumah, dia bahkan melirik bayi harimau yang panas dan berkeringat. Stick, bayi harimau mungkin ditakdirkan untuk bersamanya secara alami. Dengan mengatakan itu, Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan ke pintu. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, Ye Chen keluar dari taman spiritual kecil. Di kaki gunung, Xiong Er muncul tanpa urutan tertentu. Xiong Er hari ini, selain celana dalam bunga di bagian bawah tubuhnya dan rompi kecil di bagian atas tubuhnya, memiliki satu hal lagi di tubuhnya, yaitu pelindung dada yang bersinar tergantung di dadanya, bersinar dengan cahaya yang tertahan. Mengapa kita tidak menyewa burung roh dan terbang ke sana? Ye Chen memandang ke langit. Itu tidak akan berhasil. Xiong Er segera memveto, yang kuat semuanya terbang di langit. Sangat tidak aman terbang di langit dengan burung roh. Dengarkan aku, jauh lebih aman di tanah daripada di langit. Saat dia berbicara, Xiong Er mengeluarkan 2 jimat dari selangkangannya. Jimat 1000 garis. Mata Ye Chen berkilat, seolah-olah dia mengenali jimat ini,
dan dia tahu kekuatan jimat ini, sekali digunakan, bisa menempuh jarak ribuan mil sehari. Hehe, kamu sebenarnya tahu Qian Xingfu? Xiong Er sedikit terkejut. Aku pernah mendengar beberapa. Xiong Er tidak bertanya lagi, dan menyerahkan jimat 1000 baris kepada Ye Chen. Letakkan di kakimu, isi dengan energi sejati, dan pastikan untuk mengontrol arah. Jimat ini sangat cepat, jangan, tidak menabrak gunung. Lihat apa yang kamu katakan. Ye Chen melambaikan tangannya dan menempelkan jimat di kakinya. Segera, dia menuangkan aliran energi sejati ke dalamnya, dan jimat itu segera bersinar, dengan garis-garis yang tenggelam ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Ye Chen, yang masih di tempat beberapa saat yang lalu, terbang dengan deru. Setelah Xiong Er tidak menarik, dia juga mengikuti jejak Ye Chen seperti pelangi yang panjang. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuat Ye Chen sedikit tidak nyaman, itu juga pertama kalinya dia menggunakan jimat 1000 garis. Jimat 1000 baris ini sangat bagus. Sambil memegang arah, Ye Chen berkata sambil tersenyum, telinganya penuh dengan angin menderu. Meskipun kecepatan jimat 1000 baris ini tidak secepat langkah Lingsu, ia menghabiskan energi yang jauh lebih sedikit daripada langkah Lingsu. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan keduanya berlanjut di sepanjang jalan, dengan debu dan kabut mengepul di belakang mereka. Setelah berlari semalaman, keduanya bergegas ke hutan yang sepi. 1 jam lagi, waktunya tiba. Xiong Er bertanya tentang waktu dan jarak. Aku sudah mencium bau darah. Ye Chen merenung. Tenang, tidak apa-apa, di mana kakakmu? Xiong Er menepuk Ye Chen dengan tangan kecilnya yang gemuk. Hati-hati. Ye Chen tiba-tiba berkata, dia meraih Xiong Er dengan satu tangan, lalu dengan cepat mengelak ke belakang. Ledakan. Begitu keduanya pergi, area yang baru saja mereka injak meledak. Segera, kerikil runtuh, pepohonan tebal di sekitarnya tumbang, dan bahkan tanah terlempar keluar dari lubang yang dalam berukuran sekitar 3 kaki. Aku bodoh. Melihat hal tersebut, Xiong Er langsung memaki. Jika Ye Chen tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, mereka akan meledak di tempat. Sialan, pria yang membunuh 1000 pedang itu membuat jebakan di sini, Xiong Er berteriak sekuat tenaga. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, memunggungi Xiong Er, dan melihat sekeliling dengan waspada. Tidak lama setelah dia keluar, dia menemui masalah, yang membuatnya khawatir tentang keamanan perjalanan panjang ini. Berdesir, berdesir. Segera, di malam yang gelap, terdengar suara gemerisik, dan hembusan angin dingin datang, dan ada bau darah. Aku meremehkanmu karena bisa lolos dari jebakan formasiku. Bersamaan dengan cibiran, seorang pria kekar keluar dengan parang berkepala hantu di bahunya. Orang ini bersenjata, dengan rambut acak-acakan, rongga mata cekung, mata merah darah, dan bekas luka tajam di wajahnya. Dia penuh dengan tirani, dan dengan wajah ganas itu, dia bukanlah orang yang baik pada pandangan pertama. Tru Sun Realem. Merasakan aura dari pria besar itu, ekspresi Ye Chen dan Xiong Er langsung menjadi jelek. Bawakan tas penyimpanan, aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Pria kekar itu berjalan perlahan dengan pisau besar di pundaknya, aura tirani bahkan lebih kuat, dan ada cahaya dingin samar di pisau besar yang lebar dan berat itu. Melihat ini, Xiong Er melirik Ye Chen terlebih dahulu, apakah kamu ingin melakukannya? Bab 45 Dua Binatang. Lakukan. Mengenai pertanyaan Xiong Er, Ye Chen sedikit mengangguk. Tidak mengherankan jika seseorang mendengar ini. 2 orang, satu di alam kondensasi Qi, dan satu di alam pertama Yuan, ingin bertarung dengan alam matahari sejati. Jika itu adalah Tru yang realem tingkat tinggi, mereka berdua akan segera kabur. Tapi meski aura pria besar itu kuat, namun sangat tidak stabil, sepertinya dia baru saja menerobos ke Zen yang belum lama ini. Ye Chen dan Xiong Er secara alami tidak akan takut dengan Tru yang realem yang baru saja ditembus. Perampokan. Mengikuti lolongan serigala Xiong Er, pria itu menginjak tanah dan menembak seperti bola meriam. Perampokan, Ye Chen juga melolong, dan mengikuti Xiong Er untuk membunuhnya. Melihat ini, lelaki besar itu tercengang sejenak. Bersenandung. Di saat tercengang, Ling Tian mengayunkan gada Xiong Er. Mencari kematian. Pria besar yang bereaksi langsung berubah cemberut, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Namun, di matanya, gada yang dijatuhkan Ling Tian tiba-tiba menjadi lebih dari 5 kali lebih besar. Dia tahu itu gada, tetapi jika dia mengetahuinya, dia pikir itu adalah pohon besar. Ledakan.
Karena dia tidak pernah mengira gada itu tiba-tiba menjadi lebih besar, dan karena Xiong Er hanya dalam keadaan aslinya, lelaki besar itu terlalu meremehkan musuh sehingga tubuhnya terhuyung-huyung dan seluruh telapak tangannya berdarah. Namun, meski lelaki besar itu terluka, Xiong Er terkejut dan mundur dengan gerutuan teredam. Pria besar itu sangat marah, dan saat dia hendak bergerak, Ye Chen datang untuk membunuhnya. Mencari kematian. Dengan marah, pria besar itu mendorong keluar dengan telapak tangan. Ye Chen mendengus dingin, dengan pikiran di benaknya, api yang nyata menyembur tiba-tiba, dan berubah menjadi cambuk panjang yang menyala di tangannya, dan dia membuangnya dengan kejam. Bentak. Suara seperti itu terdengar, dan tanda darah gelap terlempar ke wajah pria besar di tempat itu. Benar-benar panas. Dahan terkejut. Mengaum. Ketika pria besar itu terkejut, raungan harimau terdengar, dan Ye Chen menggunakan serangan harimau dari amukan hati binatang itu, dan langsung menggertak dirinya sendiri di depan pria besar itu. Dia seperti binatang buas yang turun dari gunung, dan jalan keluarnya dari sarung tangan bahkan lebih aneh. Terkadang dia seperti harimau, terkadang seperti kera ganas, terkadang seperti singa, dan terkadang seperti serigala. Sendi-sendinya memiliki menjadi senjata ganas. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa alam kondensasi Qi akan memiliki keterampilan tempur jarak dekat yang begitu mendominasi, pria besar itu dipukuli dengan tergesa-gesa. Hore! Xiong Er berteriak keras, mengayunkan tongkatnya, dan bergabung dengan Ye Chen untuk melawan pria besar itu, membuat pria besar itu bingung. Namun, dia berada di alam yang sejati. Segera, dia menghentikan tren mundur, dan menamparkan. Jalankan Thunder Palm, tinju harimau naga. Ye Chen dan Xiong Er bergegas maju satu demi satu. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dan meraung. Telapak Tru yang realem benar-benar menakutkan, dan Ye Chen serta Xiong Er memuntahkan darah dan mundur. Kesenjangannya tidak terlalu besar. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melompati pertarungan, dia masih tak terkalahkan di hadapan penindasan mutlak. Kalian semua akan mati. Pria besar itu sangat marah ketika dia dipukuli dengan sangat memalukan oleh dua anak laki-laki. Tidak pasti siapa yang akan mati. Ye Chen mencibir. Nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Di samping, Xiong Er dan Ye Chen berdiri berdampingan, dan mengacungkan jempol pada Ye Chen. Kamu juga tidak buruk. Apa ini? Kejutan pria besar itu segera terdengar di tempat kejadian, auranya yang kuat dengan cepat menghilang, dan energi sejati yang melonjak di sekujur tubuhnya juga kembali diam. Baru kemudian dia menyadari bahwa seseorang telah membubuhkan mantra di tubuhnya, dan masih ada dua. Mantra roh surgawi. Pria besar itu terkejut, seolah-olah dia mengenali mantra roh surgawi. Dia berada di alam yang sejati, dan dua kutukan roh surgawi hanya dapat memenjarakan ki sejatinya selama sekitar 1 menit, kata Xiong Er kepada Ye Chen. Kalau begitu manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Teruskan. Di hutan sepi yang baru saja kembali sunyi, lolongan Ye Chen dan Xiong Er pecah. Melihat ini, ekspresi lelaki besar itu berubah drastis. Saat mundur, dia dengan gila-gilaan menyerang kurungan kutukan roh surgawi. Dia tahu bahwa dia hanya perlu bertahan sebentar, dan dia akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hanya saja, bagaimana mungkin Ye Chen dan Xiong Er memberinya waktu? Jalankan Thunder Palm, tinju harimau naga. Mengetahui bahwa waktu adalah hidup, keduanya tidak berani menahan sama sekali, dan teknik rahasia yang kuat jatuh pada pria besar itu tanpa batas. Engah. Dengan darah yang bersinar, Ye Chen mengayunkan pedang akasaka dan hampir memotong pria besar itu. Pria besar itu memuntahkan darah dan mundur, tetapi sebelum dia bisa berhenti, Xiong Er, yang melompat, memukulnya dengan tongkat. Bersenandung. Gada langsung menjadi 5 kali lebih besar ketika jatuh, menanamkan semua energi sejati Xiong Er. Tidak. Melihat pukulan gada itu, lelaki besar itu meraung ngeri. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa karena dia akan dibunuh oleh alam kondensasi Qi dan alam asal manusia, dia tidak akan dapat menggunakan banyak teknik rahasia di masa depan. Namun, Ye Chen dan Xiong Er tidak akan memiliki belas kasihan untuk seberapa besar Ren meraung. Jika Anda keluar untuk main-main, Anda selalu harus membayarnya kembali. Menunjukkan belas kasihan kepada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Jika mereka tidak membunuh orang besar itu pasti akan membunuh mereka setelah dia menerobos penjara. Ini adalah dunia biksu, kejam. Ledakan. Saat gada jatuh, seluruh tanah bergetar karena pukulan itu.
Setelah asap hilang, Ye Chen dan Xiong Er maju ke depan, dan seluruh tubuh pria besar di negara bagian Trusun itu hampir hancur berkeping-keping. Tidak cocok untuk tinggal lama di sini. Keduanya mulai tangan mereka satu demi satu, dan mengambil tas penyimpanan pria besar itu, dan semua barang berharganya digeledah bersih. Setelah melakukan ini, keduanya menghilang tanpa jejak. Setelah keduanya pergi, seorang lelaki tua berjubah ungu keluar di malam yang gelap. Ada api sungguhan. Melihat ke arah di mana Ye Chen dan Xiong Er pergi, dia mengelus janggutnya dengan ringan. Ye Chen dan Xiong Er muncul kembali di kedalaman hutan yang sepi. Mereka berdua membutuhkan waktu 1 jam untuk pulih dari luka mereka, dan kemudian mereka mengeluarkan tas penyimpanan pria besar itu dan semua hartanya. Aduh, aku pergi. Segera, suara terkejut dari keduanya terdengar tanpa urutan tertentu. Seperti yang diharapkan dari alam matahari sejati, itu adalah kekayaan. 2 mantra roh surgawi tidak sia-sia. Aturan lama, 55 poin. Head to head, keduanya berjongkok di tanah untuk berbagi rampasan. Di dalam tas penyimpanan pria besar itu, terdapat ratusan ribu batu roh, sepertinya dia akan pergi ke Nether Black Market untuk mengikuti pelelangan. Setelah Ye Chen dan Xiong Er membagi hal-hal sepele seperti batu roh, cairan roh dan rumput roh, hanya ada pedang berkepala hantu, 2 gulungan kuno dan kuali kecil seukuran kepalan tangan bayi yang tersisa di tanah. Bersenandung. Pada saat ini, api yang sebenarnya melonjak, membuat mata Ye Chen berbinar. Dia memindai 2 gulungan kuno dan pedang berkepala hantu, dan matanya akhirnya tertuju pada tripod kecil. Ini sayang. Kilatan melintas di mata Ye Chen. Aku ingin pisau besar ini. Aku ingin tripod kecil ini. Kata-kata kedua orang itu tidak berurutan. Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang, saudaraku yang baik. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 gulungan kuno, dan keduanya masing-masing mengambil 1. Mountain Sucking Fish. Xiong Er melirik nama pada gulungan kuno, dan kemudian pria itu melihat yang ada di tangan Ye Chen, dan bertanya, apa milikmu? Apa ini? Ye Chen menyeringai, menatap gulungan kuno di tangannya dengan heran.